Selamat pagi, selamat dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Saya menyapa kita semua, Yahobu, Shalom. Ibu bapak saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada pagi hari ini kita akan kembali disapa oleh firman Allah. Dan sebelumnya saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Allah dalam damai sejahtera kekal akan memelihara hati dan pemikiranmu di dalam Kristus Yesus. Oleh kasih-Mu, oleh karena kami diberi lagi kehidupan dan menyambut pengharapan-pengharapan baru dari tangan-Mu. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami kembali bersyukur karena Engkau mau menyapa kami melalui sabda-Mu dalam pelayanan mimbar bersama di tempat ini. Mari oleh Roh Kudus-Mu mengajari kami, menguatkan kami, menasehati kami, menegur kami, dan menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan, dan kami semua boleh diberkati melalui sabda-Mu. Berfirmanlah, karena kami telah siap mendengar, dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam pelayanan mimbar bersama ini kita akan disapa oleh firman Allah dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saya sekali lagi menyapa kita, Salam. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus, betapa Tuhan kita itu pengasih dan penyayang. Betapa Tuhan kita itu maha tahu dan bahkan sangat memahami dan peduli akan setiap keberadaan kita. Baik sebagai orang Kristen maupun yang mungkin belum percaya kepada Kristus. Yang namanya kekhawatiran, yang namanya ketakutan, yang namanya kecemasan, itu telah menjadi bagian setiap kehidupan manusia. Itu telah menjadi bagian dalam proses kelanjutan kehidupan setiap manusia. Sehingga pada akhirnya kesabaran akan hilang. Sehingga ketabahan tidak akan dapat lagi terlihat. Dan barangkali juga iman akan mundur, akan lemah. Oleh karena situasi-situasi yang terjadi
dalam segala kondisi-kondisi kehidupan yang tidak pernah diharapkan tetapi terjadi, maka di sana pasti akan berbagai macam yang timbul dan berkecamuk dalam jiwa, dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Ibu bapak, yang pertama dalam tema firman Allah ini mengatakan kepada kita, bersabar dalam pengharapan. Jelas ibu bapak, kalau hanya juga tinggal bersabar tanpa pengharapan, itu juga akan sia-sia. Untuk apa dia sabar? Untuk apa dia bertabah dalam menghadapi kondisi kalau tidak ada pengharapan? Maka tentu pengharapan itu sangat penting, karena itu sebagai sebuah kekuatan, sebagai sebuah sauh di dalam menghadapi gelombang, di dalam menghadapi angin keras. Pengharapan itu akan menjadi kekuatan dan peneguh kita. Bersabar dalam pengharapan. Ibu bapak saudara, yang perlu kita renungkan dalam nats kita ini, yang pertama adalah bersabar itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah sikap yang harus meneguhkan hati. Sekali lagi, bersabar itu ibu bapak saudara adalah sebuah sikap yang meneguhkan hati. Meneguhkan hati adalah sebuah sikap di mana ada pengharapan yang tertuju kepada sumber kehidupan itu. Meneguhkan hati adalah percaya dengan penuh sungguh kepada Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya bahwa Dia akan memberkati kita. Ibu bapak, dengan keteguhan hati, maka kita akan tinggal tetap untuk percaya kepada Tuhan. Betapapun semua akan berubah, betapapun semua situasi yang tidak menyenangkan hati kita, betapapun semua kondisi tidak pernah kita harapkan, tetapi dengan hati yang teguh, hati yang tenang, hati yang aman, itu yang diperlukan untuk percaya penuh kepada Tuhan. Dengan demikian ibu bapak, hati yang teguh itu dia akan menghadapi segala persoalan dengan penuh kesabaran. Hati yang teguh itu akan menghadapi segala situasi yang terjadi dengan tidak bersungut-sungut. Biasanya ibu bapak, kalau ada sesuatu yang terjadi dengan kita tidak mengharapkannya terjadi, kalau ada yang terjadi dengan tidak menyenangkan hati kita, yang ada adalah kemarahan, bukan lagi kesabaran, emosi, bahkan saling menyalahkan, bahkan juga di sana ada sungut-sungut. Kadangkala mencari kambing hitam, mencari yang salah, dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Artinya bisa saja kondisi yang tidak baik akan lebih meningkat lagi menjadi kondisi yang sungguh-sungguh fatal, yang kemudian menjadi kesusahan, menjadi pergumulan yang bertambah-tambah oleh karena tidak ada kesabaran. Ibu bapak saudara, kapankah seseorang akan bisa memiliki kesabaran? Itu tadi, dia harus memiliki keteguhan hati kepada Tuhan. Keteguhan hati kepada Tuhan berarti dia tahu bahwa pertolongan pasti akan datang. Dalam nats tadi diberikan contoh seorang petani. Ternyata di kalangan orang Yehuda, ibu bapak, di mana Yakobus menulis surat ini, ada dua musim yang dihadapi oleh petani. Yang pertama, hujan musim gugur. Ternyata ada hujan musim gugur, di mana semua hasil tanaman, di mana semua apa yang mereka tanam
akan gugur. Jangankan berbuah, daun saja semua gugur dan akan menjadi layu. Itulah sebuah dilema bagi seorang petani. Dia tadi begitu susah mempersiapkan tanah, mempersiapkan bibit, memperhatikan setiap musuh-musuh tanaman. Dia memelihara, menjaga, memberi waktunya, tenaga, pikirannya. Tapi dikala tiba musim gugur, musim itu tidak bisa kompromi baginya. Betapapun dia sudah begitu letih dan capek, betapapun dia sudah berkorban. Tetapi apa yang terjadi ibu bapak? Dia bersabar. Dia menyatakan sebuah keteguhan hati. Artinya musim itu adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa ditolak. Dan kenyataan hidup yang harus dialami. Maka apa yang menjadi pengharapannya? Dia menantikan musim hujan semi. Ini yang luar biasa. Petani menantikan musim hujan semi. Karena pada saat itu nanti kembali pohon-pohonan, tanam-tanaman yang ditanam akan bertunas kembali dengan tunas-tunas muda. Akan kembali berbuah dan menghasilkan buah yang melimpah. Disitulah yang namanya pengharapan. Di situ yang namanya keteguhan hati. Artinya ibu bapak, dia tidak hanya melihat kondisi yang rusak. Dia tidak hanya melihat kondisi yang tidak mengenakan. Dia tidak hanya bersungut-sungut dengan kondisi yang tidak mendukung. Tapi dia bersabar karena ada pengharapannya. Itulah musim semi yang menantikan sebuah pengharapan yang luar biasa, hasil yang melimpah, keuntungan yang luar biasa. Ibu bapak saudara, adakah kita sedang menghadapi hujan musim gugur? Yang pada akhirnya kita menyalahkan tanah, menyalahkan hujan, menyalahkan bibit, atau mungkin menyalahkan diri kita sendiri. Saya mau katakan ini musim hujan gugur dalam setiap kondisi yang kita alami. Kadangkala kita mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, atau mungkin juga menyalahkan diri sendiri, atau juga marah, emosi, dan bersungut-sungut, mengatakan hal-hal yang tidak pantas, mengatakan hal-hal yang buruk. Ibu bapak, kembali kita mau merenungkan melalui nats ini. Yakobus mengajari kita, jangan hanya melihat musim hujan gugur, tapi berpengharapanlah menanti musim hujan semi. Karena dengan pengharapan akan ada hujan musim semi ibu bapak, berarti kita berpengharapan bukan hanya pada musimnya, bukan hanya pada hasilnya, tapi kita mau melihat siapa yang memberi musim, siapa yang memberi hasil, siapa yang memberi keuntungan, dari mana sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan kita hanya dari Tuhan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia peduli apa yang sedang kita rasakan. Dia memahami apa yang sedang kita alami. Dan dia tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan bagi kita. Amin. Mungkin kita dikecewakan oleh orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita dikecewakan dengan apa yang kita sudah tanam. Kita pikir kelak sesuatu akan terbalas kepada kita. Kita memberi kebaikan-kebaikan bagi orang lain, tapi pada akhirnya kita tidak mendapatkannya. Kita kecewa. Ibu bapak saudara, kembalilah kepada Tuhan yang adalah sumber pengharapan kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah terlambat pertolongannya untuk menolong kita, untuk memberikan kita kasihnya, untuk memberikan kita pertolongannya dalam hal apapun yang kita sedang hadapi. Baik persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, bahkan juga persoalan ekonomi kita. Datanglah kepadanya.
Dia adalah sumber pengharapan kita. Tuhan sumber pertolongan kita. Yang kedua, ibu bapak, saudara-saudari, mereka yang teguh hatinya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah balas dendam. Karena balas dendam, ibu bapak, akan membawa kita ke hal-hal yang lebih fatal. Mungkin karena tadi kita berharap, mungkin tadi kita percaya bahwa dia bisa membantu kita, bisa menolong kita. Mungkin tadi kita mau menanamkan kebaikan kita kepadanya, kelak dia akan membalas. Ternyata pada akhirnya dia tidak melakukan itu. Mungkin dia lupa, mungkin dia tidak punya lagi, ataupun juga dia pura-pura lupa. Sering banyak orang, ibu bapak, akhirnya dendam. Akhirnya mencari jalan sesuatu yang mengatakan, aku akan membalas dia. Ibu bapak saudara, bila kita bersabar dalam pengharapan, sekali lagi nats ini mau berbicara kepada kita, jangan pernah berharap kepada manusia. Jangan pernah berharap kepada manusia. Tapi firman Allah katanya, diberkatilah orang yang bersandar kepada Tuhan. Dan orang yang bersandar kepada manusia, dia tidak akan mengalami apa-apa. Apalagi kalau kita berharap kepada uang kita. Apalagi kalau kita berharap kepada harta kita. Ibu bapak, kita harus tahu bahwa apabila seseorang bersandar kepada uangnya, kepada hartanya, kepada kemampuannya sendiri, sebenarnya secara tidak langsung dia telah percaya kepada Mammon. Mammon itulah yang akan mengatur kehidupannya. Mammon itulah yang akan menuntun hidupnya. Dan pada akhirnya Tuhan baginya hanya nomor 2. Tapi nomor 1 baginya adalah Mammon. Ibu bapak, nats ini banyak membuka pemikiran kita. Pertanyaan, apakah Anda sedang kecewa dan Anda sedang mengatur siasat untuk balas dendam kepada seseorang yang pernah menyakitimu, kepada seseorang yang tidak menjawab apa yang pernah dijanjikannya bagimu? Saya mau katakan, ibu bapak, bertobat dan hentikan dendam dalam hati. Usahakan untuk bisa mengampuni seseorang. Berilah pengampunan dan berilah kasih kepada dia kembali. Karena dengan demikian engkau sendiri yang akan menerima akibat kalau dendam itu masih dipertahankan. Tetapi apabila diberlakukan pengampunan, kasih diberikan kepada orang yang pernah mengecewakan kita, lihat ibu bapak, damai sejahtera dari Allah akan menjadi bagian kehidupanmu. Dan jalan keluar kesulitanmu akan dikerjakan oleh Tuhan bagimu. Karena Tuhan akan tetap berpihak kepada yang benar. Amin. Tuhan selalu berpihak kepada yang benar. Tuhan selalu berpihak kepada yang hatinya lurus kepada Tuhan. Tuhan selalu berpihak kepada orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Dan tidak pernah berharap kepada sesamanya manusia. Yang terakhir dalam nats kita, ibu bapak, saudara-saudari, ternyata 2 akibat yang perlu kita dengarkan dalam nats kita ini. Apabila kita tidak sabar, bersungut-sungut, dendam, menyalahkan orang lain, melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan, dalam setiap kondisi-kondisi yang sedang kita hadapi, apa katanya? Hakim sudah berdiri di ambang pintu. Hakim sudah berdiri di ambang pintu. Dan siapakah dia itu? Itulah Allah. Karena kenapa? Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, hanya demi untuk menguntungkan kita, hanya demi untuk mempertahankan hak kita, lalu kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ternyata setiap kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Dan Tuhan tentu akan meminta
pertanggungjawaban kepada kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan, pertanggungjawaban dari kita Tuhan sedang menunggu. Dia berkata, hakim sedang berdiri di ambang pintu. Oleh karena itu ibu bapak, lakukanlah yang benar. Betapapun kita dikecewakan, lakukanlah yang baik menurut kehendak Tuhan. Jangan pikirkan hal-hal yang diinginkan oleh manusia, apalagi yang dipikirkan oleh setan. Jauhkanlah itu dari dirimu, dari hidupmu, dari jiwamu, dari perjalananmu. Karena hakim berdiri di ambang pintu, segera akan meminta pertanggungjawaban bagi kita. Tetapi apa yang indah dalam nats kita ibu bapak, ayatnya yang ke-13, ke-11, dia berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ibu bapak saudara, bagian orang yang tekun, bagian orang yang teguh hatinya, bagian orang yang sabar. Apa yang dikatakan di sini? Allah kita itu penuh dengan belas kasihan, maka kebahagiaan akan menjadi bagiannya. Kehidupan yang penuh damai akan menjadi harapannya. Nats ini akan membawa kita untuk mengatakan, mungkinkah? Pastikah itu? Dan ternyata nats ini menuntun kita, perhatikanlah para tokoh-tokoh Alkitab. Mereka yang mengalami penyesalan, mereka yang mengalami penyiksaan, mereka yang mengalami kesusahan, mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka yang mengalami kehabisan harta benda. Salah satunya itulah Ayub. Ayub pada akhirnya ibu bapak, dikatakan dalam nats kita, dia menerima bagiannya. Anak-anaknya yang mati diberikan kembali gantinya oleh Tuhan. Harta bendanya yang habis diberikan kembali gantinya oleh Tuhan. Tubuhnya yang rusak diperbaiki kembali oleh Tuhan sehingga dia menjadi muda. Istrinya yang tadi mengutuk dia, hatinya kembali mencintai suaminya. Ibu bapak, ini firman Tuhan, bukan hambanya yang mengatakan, tapi firman Tuhan. Apabila kita percaya kepada firman Tuhan, maka apa katanya? Terjadilah kepadamu menurut imanmu. Nats ini sedang mau mengatakan kepada kita, apakah engkau percaya kepada kuasa Tuhan? Apakah engkau percaya pada kasih Tuhan? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan kita itu senantiasa mengasihi kita? Hidup di dunia ini penuh dengan pergumulan. Hidup di dunia ini penuh dengan penyakit. Hidup di dunia ini penuh dengan kekecewaan. Hidup di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Tetapi janji firman Allah, datanglah kepadanya. Karena dia berkata, diberkatilah orang yang datang kepada Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan. Hidupmu yang kecewa, hidupmu yang tidak ada ketentuan, kepastian, datanglah kepadanya. Dia akan menjawab, dia akan menolong, dia akan menghibur, dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menanggung segala sesuatu yang kita hadapi. Dan yang pasti, Yesus telah melawan kematian. Bagaimana mungkin dia tidak melawan segala macam yang terjadi di dunia ini? Kembali percayalah kepada Tuhan Yesus, bersandarlah kepadanya. Karena persoalan yang besar dia telah selesaikan. Itulah dosa dengan kematiannya di kayu salib. Dan dengan demikian dia berjanji, aku akan datang kembali menjemputmu. Aku akan datang kembali membawamu di mana sebenarnya tempatmu.
Karena di mana kita berada sekarang, di dunia yang di mana kita tinggal, tidak ada tempat yang tidak ada perubahan, tidak ada tempat yang tidak ada kondisi yang tidak mengenakan. Semua akan melanda dunia ini. Apalagi pada saat-saat akhir ini, berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Kalau tidak bersabar, maka kita akan kalah. Oleh karena itu, Kristus sudah menang. Baiklah juga kita menang. Karena Dia akan datang, cepat atau lambat. Kita perlu bersabar. Jangan mendahului Tuhan dengan menggantung dirimu di pokok terung hanya karena tidak sabar menghadapi persoalan. Jangan mendahului Tuhan untuk bunuh diri hanya karena tidak mampu menanggung persoalan. Jangan mendahului Tuhan untuk membunuh orang lain yang pernah mengecewakan, menyakitimu. Jangan mendahului Tuhan untuk melawan suamimu apabila suamimu menyakitimu. Jangan mendahului Tuhan untuk mengutuk anak-anakmu kalau anak-anakmu tidak mendengarkan kamu. Berdoalah kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah hakim yang adil. Dia sedang berdiri di ambang pintu dan mewanti-wanti setiap dan siapapun bahwa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersabar. Kita menanti kedatangannya dengan bertekun. Tekun menanggung bantahan. Tekun menanggung penderitaan. Tekun menanggung kekecewaan. Dan kemenangan oleh darah Kristus akan menjamah hidup kita, menolong kita, memberikan kita kehidupan, bahkan juga mencukupi kekurangan kita, dan terlebih memberikan kita kesabaran untuk menanti Dia yang akan datang, membawa kita kembali ke rumah kita yang sebenarnya. Itulah sorga kekal Allah, di mana Dia memerintah dan kita adalah anak-anaknya yang menikmati kebahagiaan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita melalui firman Tuhan ini. Masih ada waktu, izinkanlah saya untuk menyanyikan sebuah lagu sehingga nats ini boleh menjadi berkat bagi kita dalam sebuah lagu yang mengajak kita untuk bisa kembali sungguh bertekun kepada Tuhan. Lagunya demikian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saya mengajak kita menyanyikan refnya. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Hidup ini penuh dengan perjuangan ibu bapak. Tapi apabila Tuhan datang, apakah didapatinya kita setia? Kiranya semua kita didapatinya dengan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Engkau Maha Besar Tuhan,
Allah sumber segala kehidupan kami. Engkau telah mati bagi kami di kayu salib. Engkau telah memberi kehidupan-Mu bagi kami untuk menggantikan kami dari hukuman dosa, sehingga kami dimerdekakan, dibebaskan, dan memiliki pengharapan tidak hanya di dunia ini, tetapi di sorga kelak Tuhan akan membawa kami pulang. Tetapi kami masih ada di dunia ini, Tuhan, dengan berbagai macam persoalan kehidupan yang kami hadapi. Baik kebutuhan jasmani kami maupun rohani kami. Mungkin tidak ada bagi kami, tetapi dari sesama kami yang mungkin pernah mengecewakan kami, yang mungkin pernah berjanji tetapi janjinya tidak ditepati. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami bersungut-sungut, jika kami marah, bahkan dendam, dan tidak menikmati kebahagiaan, tidak menikmati damai di dalam Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami, dan biarlah kasih-Mu kembali menjamah hati kami. Biarlah oleh darah-Mu yang tertumpah di kayu salib menjadi pemulihan kami, karena kami ingin bahagia, karena kami ingin menikmati damai sejahtera. Jangan lagi kekecewaan mengatur kehidupan kami. Jangan lagi kejahatan dunia ini membuat kami mundur dalam iman kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, bawa kami untuk melihat pengharapan yang tidak pernah habis-habisnya kepada Tuhan. Dengan ketetapan hati, ketenangan hati di dalam Tuhan, kami akan menikmati hidup ini seutuhnya, sehingga kami mau setia, karena kami bertekun sampai Tuhan Yesus datang. Berkatilah keluarga-keluarga yang mengalami persoalan kehidupan. Mungkin suami yang tidak setia atau istri yang tidak setia, atau oleh karena ekonomi sedang terpuruk, terlebih-lebih pada masa corona yang sedang melanda dunia, ataupun mungkin perbuatan-perbuatan kehidupan anak-anak yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga keluarga berantakan, keluarga tidak diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, kasihanilah keluarga-keluarga, kasihanilah para suami, kasihanilah para istri, kasihanilah para anak-anak, supaya kembali dipulihkan dan datang kepadamu untuk menerima pengharapan mereka kepadamu, meyakini Allah yang pasti menolong, memberkati, melindungi, menjaga, dan memenuhi kebutuhan mereka, bahkan menyelamatkan mereka oleh karena Engkau telah mati di kayu salib. Tuhan, berkatilah gereja-gereja kami, berkatilah anak-anak kecil, berkatilah remaja-remaja, berkatilah orang tua dewasa. Ya Tuhan, berkatilah para hamba Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh mengayomi jemaat, melayani jemaat dengan setia. Itulah kerinduan kami. Tuhan Yesus, berkatilah pemerintah kami, supaya mereka juga takut Tuhan, menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Mereka melaksanakan tugas panggilannya dengan setia, karena mereka juga percaya bahwa hakim sedang berdiri di ambang pintu bagi mereka yang kelak akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Tuhan. Tetapi berkatilah mereka, urapilah mereka, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, terlebih kabupatennya selatan. Berkatilah bangsa kami, Tuhan Yesus. Bapa yang baik, corona yang melanda dunia ini, yang melanda Nias, yang melanda Nias Selatan. Ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa saatnya corona ini akan dibawa ke dalam lautan yang begitu dalam, di mana manusia tidak pernah ke sana, sehingga kehidupan manusia kembali normal. Diberkati pekerjaannya, diberkati pendidikan anak-anak kami, diberkati pemerintah kami, diberkati gereja kami, diberkati umat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Bapa di sorga, inilah doa dan harapan kami. Kepadamu kami naikkan.
di dalam Kristus Yesus Tuhan Raja kami, yang telah menyatakan janji damai sejahtera bagi kami. Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia akan memelihara hati dan pemikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Shalom. Yahoo.